Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dhani Septian. Saya mahasiswa Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai pengaruh lingkungan eksternal terhadap kinerja PT PLN Persero. Pertama-tama, dimulai dari profil perusahaan. PT PLN Persero merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak dalam bidang ketenaga listrikan. Visi perusahaan adalah menjadi perusahaan listrik terbaik se-Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan dalam solusi energi. Kemudian misi dari perusahaan, yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Kemudian yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Moto perusahaan adalah listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian untuk analisis faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama, terdapat faktor ekonomi. Definisi aspek ekonomi, di dalam aspek ekonomi akan dibahas dari segi ekonomi makro, di mana akan banyak faktor yang mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha. Di sini isu pada aspek ekonomi adalah nilai tukar kurs mata uang asing. Jadi di sini yang saya angkat adalah terkait dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Di sini nilai tukar mata uang asing timbul karena pembelian impor terkait material-material yang dibeli dari negara lain dan atau bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit-pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN. Di sini peluang yang ada adalah perusahaan dapat mendapatkan keuntungan dari selisih nilai tukar kurs mata uang asing. Kemudian ancaman yang akan datang adalah kebalikan dari peluang sebelumnya, yaitu adalah kerugian dari selisih dari nilai tukar kurs mata uang asing. Sehingga implikasi yang harus dilakukan perusahaan adalah membeli material-material yang dibutuhkan untuk kegiatan operasionalnya, yang merupakan barang yang dibeli dari negara lain pada saat nilai tukar rupiah sedang menguat. Kemudian faktor lingkungan. Di sini definisi aspek lingkungan adalah di dalam aspek lingkungan akan dibahas dari segi kesadaran perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya untuk bertanggung jawab kepada lingkungan, di mana pada saat ini banyak masyarakat yang sudah eh, sensitif terkait pentingnya untuk menjaga lingkungan. Kemudian isu pada aspek lingkungan ini adalah hasil produksi dari pembangkit-pembangkit PLN memiliki dampak secara langsung kepada lingkungan. Kemudian peluang yang timbul dari faktor lingkungan adalah PLN dapat menciptakan pembangkit yang ramah lingkungan dan kemudian mengaitkannya dengan pemasaran sosial, di mana dengan mengangkat isu-isu sosial terkait lingkungan untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat dan meningkatkan profit perusahaan. Kemudian ancamannya adalah untuk menciptakan pembangkit yang ramah lingkungan ini, PLN membutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga terdapat ancaman biaya yang mahal dan kemudian faktor lingkungan ini tidak bisa dikontrol oleh perusahaan sehingga dimungkinkan terjadinya bencana alam yang dapat mengganggu kinerja perusahaan sehingga implikasinya adalah perusahaan dapat memperbanyak pembangkit-pembangkit listrik yang ramah lingkungan agar perusahaan ini dapat uh, mendapatkan simpatik dari masyarakat karena saat ini banyak perusahaan-perusahaan lain yang sudah mengkampanyekan dirinya sebagai perusahaan yang hijau atau green company. Kemudian faktor hukum domestik. Di sini definisi aspek hukum domestik. Di dalam aspek hukum domestik akan dibahas dari segi aturan-aturan yang berlaku dalam negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Isu pada aspek hukum domestik, banyaknya kegiatan-kegiatan transaksi bisnis atau kerjasama yang akan dan sudah dilakukan perusahaan dan juga terkait kasus KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Peluang yang muncul dari faktor hukum domestik ini adalah akan adanya pelindungan hukum pada setiap kegiatan-kegiatan perusahaan. Kemudian ancamannya adalah adanya hukuman pidana maupun perdata jika adanya wan prestasi di antara para pihak yang
terkait. Sehingga implikasinya adalah perusahaan dapat membuat kontrak kerjasama pada setiap kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah dilakukan, dan juga perusahaan dapat membuat sistem manajemen anti suap untuk internal perusahaan. Kemudian faktor sosial budaya, di sini definisi aspek sosial budaya. Di dalam aspek sosial budaya akan dibahas dari segi ragam perbedaan seperti suku, agama, ras, etnik, adat istiadat, dan sebagainya. Isu pada aspek sosial budaya di sini adalah karakteristik konsumen yang dimiliki oleh perusahaan yang terdiri dari bermacam-macam latar belakang. Peluang yang muncul dari faktor sosial budaya adalah perusahaan dapat memiliki big data terkait karakteristik pelanggan dan strategi menanganinya. Sedangkan ancaman yang muncul adalah di sini dalam menerapkan atau mencapai tujuan perusahaan, perusahaan dapat terkendala dalam perbedaan strategi. Munculnya strategi-strategi yang berbeda untuk menangani pelanggan yang memiliki latar belakang yang sangat beragam. Sehingga implikasinya adalah PLN terdiri dari banyak unit yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga PLN dapat memanfaatkan unit yang sudah memiliki efektivitas yang tinggi dalam penerapan strateginya untuk diterapkan dalam unit-unit yang masih belum efektif penerapan strateginya dalam menangani pelanggannya. Kemudian faktor kebijakan pemerintah. Di sini definisi aspek kebijakan pemerintah. Di dalam aspek kebijakan pemerintah akan dibahas dari segi keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan sistem pemerintahan yang dipaparkan pada UUD 1945. Isu pada aspek kebijakan pemerintah adalah di sini pemerintah menetapkan terkait tarif dasar listrik atau TDL. Peluang yang muncul dari kebijakan pemerintah adalah di sini PLN mendapatkan subsidi dari pemerintah yang membuat PLN tidak perlu memikirkan terkait subsidi pemerintah ini, dan perusahaan dapat berfokus dengan pengembangan produk lain. Kemudian ancaman yang datang apabila adanya keterlambatan pemberian subsidi pemerintah akan berdampak dengan penerbitan hutang oleh perusahaan, dan penerbitan hutang ini akan berdampak akan munculnya bunga dari pinjaman tersebut. Kemudian implikasinya adalah PLN dapat menciptakan produk-produk inovasi lain di luar dari penjualan tenaga listrik, di mana kebanyakan tenaga listrik PLN di wilayah-wilayah tertentu biaya pokok produksinya masih lebih tinggi dibandingkan harga jualnya, sehingga terkadang PLN mengalami kerugian di beberapa wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, PLN dapat mengembangkan produk-produknya di luar dari penjualan listrik yang tarifnya ditentukan oleh pemerintah. Kemudian faktor kebijakan politik. Di sini definisi aspek politik. Di dalam aspek politik akan dibahas dari segi keputusan politik dari para pemangku kepentingan. Isu pada aspek politik di sini tidak bisa dipungkiri bahwa PLN merupakan perusahaan yang memiliki dampak yang tinggi terkait dari aspek politik. Di sini yang saya angkat adalah terkait pergantian direksi akibat keputusan politik. Peluang yang muncul dari aspek politik ini adanya harapan baru dan perubahan baru setiap adanya pergantian direksi. Tapi ancamannya adalah setiap perubahan belum tentu diterima oleh semua pegawainya, sehingga terdapat hambatan terhadap perubahan. Implikasinya adalah perusahaan dapat menanamkan sikap dan sifat dinamis sejak dari perusahaan tersebut melakukan rekrutmen terhadap pegawai barunya. Kemudian faktor kebijakan demografi. Definisi aspek demografi, di sini di dalam aspek demografi akan dibahas dari segi populasi yang ada di Indonesia. Isu pada aspek demografi, adanya fenomena bonus demografi, di mana Indonesia ini akan mengalami fenomena bonus demografi. Kemudian peluang yang akan muncul adalah bonus demografi tersebut akan meningkatkan kebutuhan energi listrik bagi
masyarakat di Indonesia. Kemudian ancamannya adalah bonus demografi yang terjadi, mayoritas adalah generasi milenial dan generasi Z, di mana generasi ini memiliki karakteristik yang unik. Pada beberapa waktu lalu kemarin, perusahaan sempat mengalami kritikan yang sangat tajam dari masyarakat yang terdiri dari generasi-generasi ini. Kemudian implikasinya adalah perusahaan dapat memasarkan produk PLN dengan strategi yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Z untuk menanggapi adanya fenomena bonus demografi ini. Kemudian faktor kebijakan teknologi, definisi aspek teknologi, di sini dalam aspek teknologi akan dibahas dari segi perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer. Di sini isu pada aspek teknologi adalah bergeraknya era industri ke era industri 4.0, di mana meningkatkan kebutuhan akan teknologi. Peluangnya adalah dengan adanya teknologi ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi terkait pemangkasan biaya-biaya yang tidak dibutuhkan yang bisa digantikan oleh teknologi. Tapi dari sini muncul ancaman, yaitu adalah bisa terjadinya penggantian peran manusia dengan mesin, sehingga implikasinya adalah menciptakan sebuah aplikasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan bagi pelanggan. Sehingga menurut saya faktor teknologi ini memiliki peluang lebih banyak dibandingkan ancamannya, karena dari faktor teknologi ini perusahaan dapat lebih bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Kemudian dari pemaparan saya, berikut adalah hasil analisis faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal yang berpengaruh langsung yaitu adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor hukum domestik, faktor kebijakan pemerintah, faktor politik, dan faktor teknologi. Sementara faktor yang tidak berpengaruh langsung adalah faktor sosial budaya dan faktor demografi. Sebenarnya ada satu lagi faktor yang belum saya maksudkan, adalah faktor hukum internasional, karena menurut saya faktor hukum internasional ini tidak berdampak pada perusahaan PLN, di mana perusahaan PLN ini saat ini masih bergerak di domestik. Kemudian kesimpulan dari pemaparan saya adalah yang pertama, pertumbuhan bisnis PT PLN Persero terbukti dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti lingkungan ekonomi, lingkungan, hukum domestik, sosial budaya, pemerintahan, politik, demografi, serta teknologi. Beberapa faktor memiliki pengaruh yang tinggi dikarenakan perusahaan berkaitan langsung dengan faktor-faktor tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu adalah faktor ekonomi, lingkungan, hukum domestik, pemerintahan, politik, dan teknologi. Kemudian yang kedua, faktor sosial budaya dan demografi tidak memiliki pengaruh yang cukup besar dikarenakan listrik dibutuhkan oleh semua orang. Karena PLN merupakan satu-satunya perusahaan yang mendistribusikan listrik di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah terdapat beberapa peluang yang dapat diambil perusahaan terkait faktor-faktor eksternal yang ada pada lingkungan bisnis perusahaan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.